Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan aku, Red. Teman-teman, teknologi digital membuat disrupsi pada hampir semua sektor ekonomi. Salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak adalah sektor keuangan. Teknologi digital menyebabkan sektor jasa keuangan bertransformasi menjadi fintech. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fintech, teknologi dan model bisnis. Fintech singkatan dari Financial Technology. Fintech mengacu pada beragam inovasi dalam digital financial service atau disingkat dengan DFS. Menurut Bank Dunia, DFS adalah bisnis jasa keuangan yang mengandalkan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Teknologi digital yang mendasari aktivitas fintech antara lain Application Programming Interface, Artificial Intelligence, Near Field Communication, Cloud Computing, Mobile Device, Digital Identification, Distributed Ledger Technology, dan Blockchain. Application Programming Interface adalah software yang menghubungkan aplikasi-aplikasi komputer untuk berkomunikasi. Digunakan pada payment gateway, e-wallet, credit card, dan lain-lainnya. Artificial Intelligence adalah komputer atau robot yang diprogram untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Digunakan pada wealth management, credit scoring, financial planning, dan lain-lainnya. Near Field Communication adalah teknologi komunikasi contactless antara perangkat elektronik pada jarak sangat dekat atau beberapa sentimeter. Teknologi ini relatif aman karena transmisi data antar perangkat lebih sulit untuk dicuri. Digunakan pada pembayaran QR code, e-money, smart ticket, dan lain-lainnya. Cloud Computing adalah layanan komputer yang diberikan melalui internet berdasarkan permintaan. Layanan dapat berupa infrastruktur, platform, software, hardware, data, dan aplikasi. Digunakan pada market, aggregator, wealth management, dan lain-lain. Perangkat mobile atau mobile device adalah perangkat elektronik yang dapat terhubung dengan internet yang bersifat portable sehingga mudah dibawa kemana-mana seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Digunakan pada mobile payment, contactless payment, dan lain-lain. Digital Identification adalah analisis informasi mengenai ciri-ciri yang mempresentasikan orang, organisasi, atau perangkat dalam sistem komputer. Ciri-ciri dapat berupa password, username, foto, KTP, rekening bank, data biometrik, dan lain-lain yang tersimpan dalam komputer. Digunakan pada eKYC, Insurtech, atau Insurance Technology. Distributed Ledger Technology adalah teknik pendistribusian database
atau ledger dalam jaringan komputer. Data transaksi dalam ledger tidak disimpan secara terpusat, melainkan didistribusikan ke komputer lain dalam sistem secara bersamaan. Digunakan pada pasar modal, asuransi, dan lain-lain. Blockchain merupakan bentuk spesifik database yang mencatat informasi dalam bentuk rangkaian blok, di mana setiap blok mengandung data transaksi. Dalam cryptocurrency, rangkaian blok ini didistribusikan ke seluruh komputer dalam jaringan. Digunakan pada cryptocurrency, smart contract, dan lain-lain. Model bisnis fintech terus mengalami perkembangan seiring dengan beragam inovasi yang muncul pada sektor jasa keuangan. Hingga saat ini, model bisnis fintech dapat dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu pembayaran, manajemen kekayaan, urun dana, pinjaman, pasar modal, dan asuransi. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran adalah mekanisme transfer uang dalam rangka jual beli di antara individu, perusahaan, atau pemerintah yang melakukan transaksi. Dengan adanya teknologi digital, berbagai metode pembayaran baru mulai berkembang seperti e-money dan cryptocurrency. Gerbang pembayaran atau payment gateway merupakan layanan pendukung proses pembayaran yang berperan sebagai mediator di antara penjual, pembeli, dan bank atau lembaga keuangan untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan dapat diterima dengan lancar. Contoh e-money berbasis chip dan e-money berbasis aplikasi. Contoh cryptocurrency: Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Litecoin, dan sebagainya. Contoh payment gateway: Matrix dan Sendit. Yang kedua, manajemen kekayaan. Manajemen kekayaan adalah layanan konsultasi pengelolaan kekayaan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan klien. Termasuk dalam layanan ini adalah membuat portofolio, pemilihan produk investasi dan jasa keuangan yang cocok untuk klien dengan mempertimbangkan return dan resiko yang dihadapi. Contoh perencanaan keuangan: Financialku dan Arcana. Yang ketiga, urun dana. Urun dana atau crowdfunding adalah penggalangan dana dari pemilik modal untuk membiayai proyek atau usaha. Equity crowdfunding adalah urun dana berbasis saham di mana pemberi dana mendapat dividen yang besarnya tergantung dari laba perusahaan. Securities crowdfunding adalah urun dana berbasis sekuritas atau efek, termasuk di dalamnya saham, obligasi, suku, dan lain-lain. Pemberi dana akan mendapat imbalan berupa dividen, bunga, atau kupon. Donation crowdfunding adalah urun dana untuk amal di mana para donatur memberi dana secara sukarela, biasanya untuk bantuan sosial.
Contoh urun dana Santara, urun dana berbasis saham seperti Bizarre. Contoh urun dana sosial seperti We Care. Dan urun dana sosial lainnya seperti Benih Baik. 4. Pinjaman. Peer-to-peer atau P2P lending adalah pinjam-meminjam dana antara pendana dan peminjam untuk jangka waktu tertentu, di mana pendana akan memperoleh bunga pada tingkat yang ditawarkan. Peer-to-peer lending dibagi ke dalam dua jenis, yaitu P2P lending untuk usaha dan P2P lending untuk konsumsi seperti membeli rumah atau kendaraan. Contoh pinjaman Investri dan pinjaman modalku. 5. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, atau aset finansial lainnya. Pasar modal menghubungkan pemilik modal dan peminjam untuk permodalan jangka panjang. Pasar modal terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pasar modal primer dan pasar modal sekunder. Pasar modal primer adalah pasar yang memperdagangkan sekuritas yang baru diterbitkan. Pasar modal sekunder adalah pasar yang memperdagangkan sekuritas yang sudah ada sebelumnya. Contoh pasar modal BRI Dana Reksa Sekuritas dan pasar modal Bareksa. 6. Asuransi. Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan klien, di mana perusahaan akan membayar kompensasi atas kerugian yang ditanggung klien jika mengalami kejadian buruk, sedangkan klien membayar premi kepada perusahaan asuransi secara berkala atau bulanan, bisa juga tahunan. Beberapa bentuk asuransi antara lain asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan. Contoh asuransi seperti asuransiku dan asuransi jaga diri. Keuntungan fintech. Yang pertama, proses lebih cepat. Fintech menggunakan teknologi informasi secara intensif sehingga membuat proses pelayanan berjalan lebih cepat. Yang kedua, memangkas biaya operasional. Fintech memerlukan lebih sedikit tenaga kerja dan bangunan kantor sehingga dapat memangkas biaya operasional. Yang ketiga, menetapkan variasi suku bunga yang lebih fleksibel. Fintech memungkinkan untuk menetapkan tingkat suku bunga yang tepat sesuai dengan performance peminjam. Yang keempat, mendorong inklusi keuangan. Fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan membuka akses untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah atau UKM yang belum terlayani oleh bank. Yang kelima, mendorong inovasi keuangan. Fintech mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam menciptakan produk keuangan sesuai dengan preferensi konsumen. Resiko fintech. Yang pertama, kecurangan dan penipuan. Yang kedua, kebocoran data keuangan. Yang ketiga, praktek marketing yang agresif, yaitu praktek marketing yang secara aktif
menghubungi calon konsumen agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, pembobolan rekening, yaitu penarikan uang oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Dan yang kelima, praktek pencucian uang, yaitu proses membersihkan uang dari hasil kegiatan ilegal agar tampak menjadi legal. Teman-teman, untuk meminimalisir resiko ini, sebaiknya kalian periksa dulu fintech yang akan digunakan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pilihlah fintech resmi yang telah terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik. Itulah bahasan tentang fintech kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.